Saya Purbaningsi dengan NPM 20 200 1500936 dari kelas R3K, Bimbingan dan Konseling. Selamat siang. Yang Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Purbaningsi sebagai konselor. Dengan siapa saya berbicara? Saya dengan Amara. Baik, Kak Amara, sebelumnya sudah pernah konseling perorangan? Belum pernah sih, ini pertama kali. Begitu. Baik, sebelumnya saya jelaskan ya tentang konseling perorangan itu apa. Jadi konseling perorangan itu adalah sebuah kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselingnya langsung atau pihak yang bermasalah dengan seorang konselor, di mana Anda sebagai klien bisa menceritakan semua permasalahan Anda yang Anda rasakan kepada saya, dan saya akan menuntun Anda selama sesi konseling ini. Kemudian saya akan mengupayakan untuk menjaga kerahasiaan dalam permasalahan ini dan memberikan sebuah solusi yang nantinya mungkin bisa digunakan agar Anda sebagai klien dapat menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian saya juga mengupayakan untuk memberikan langkah-langkah dari awal konseling kita sampai akhir konseling kita menggunakan dengan asas-asas yang ada di dalam kegiatan konseling. Jadi saya meminta bantuan dari Anda sebagai klien untuk tetap terbuka dan menceritakan cerita yang Anda berikan secara informatif agar saya pun dapat menerima informasi tersebut dan mengelolanya dengan baik. Dan saya akan menerima informasi itu sejelas-jelasnya, sebaik-baiknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Anda. Seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Baik, sebelumnya kita punya waktu sekitar 30 menit ya selama sesi konseling ini. Saya akan mengucapkan janji saya sebagai konselor. Saya Purbaningsi dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, kita mulai ya sesi konselingnya. Bisa diceritakan apa yang telah dirasakan oleh Anda? Sebenarnya ini karena kuliah sih, jadi karena jadwal kuliah saya itu padat dari hari Senin sampai Jumat tuh selalu padat dari pagi sampai sore. Jadi saya kurang bisa punya waktu untuk diri saya sendiri gitu. Padahal manusia kan punya rasa sedih, rasa senang, yang dimana akhirnya saya itu nggak bisa mengekspresikan emosi saya gitu. Misalnya kalau karena jadwal yang padat tadi, karena ada tugasnya juga padat lumayan. Ya mau nggak mau kalau nggak malam sampai pagi tuh nugas, akhirnya saya tuh nggak bisa ngeluapin emosi-emosi gitu loh. Walaupun padahal misalnya hari ini saya lagi ngerasa sedih nih, tapi karena banyak banget yang harus dikerjain, mulai dari kuliah ataupun di luar kuliah, itu jadinya sedih itu tuh ketahan gitu loh. Rasanya kayak sambil nugas tapi pengen nangis juga, itu nggak bisa, nggak keluar gitu loh, nggak pelong gitu rasanya. Akhirnya lupa ya. Akhirnya saya sendiri pun nggak bisa apa yang mengeluarkan emosi itu, padahal saya nyatanya kayak lagi sedih banget tapi harus tetap kerja aja kayak gitu sih. Jika ada waktu kosong gitu, Anda suka memancing emosi itu kembali atau akhirnya memilih untuk melakukan hal yang lain? Memilih untuk melakukan yang lain sih, tergantung apa ya kesedihannya itu karena apa. Mungkin kalau misalnya, karena kadang saya juga kalau misalnya lagi sedih pun karena tadi yang jadwalnya itu padat banget, akhirnya tiba-tiba udah lupa. Terus kan ya harus abis ngerjain ini harus ngerjain yang lain, jadinya kayak ada terus-terusan agenda, akhirnya ya emosi yang tadi itu jadi lupa gitu. Misalnya kayak, jadi sedih, kayak emosinya tuh sesaat doang, kayak hari itu doang, habis itu besok-besok aku udah nggak bisa ngerasain lagi gitu. Gitu. Jadi kalau yang Anda rasakan itu seringkali kalau misalnya ada
emosi yang menyedihkan atau emosi lainnya, tapi karena dituntut sama kerjaan, sama tugas itu akhirnya dialihkan terus sampai akhirnya menumpuk terus malah jadi lupa kayak gitu ya, benar ya? Iya benar. Jadinya karena kayak gitu jadinya akhirnya lupa. Tapi kadang ada lagi gitu, misalnya kadang suka ingat lagi. Tapi itu jangka waktunya tuh cukup lama gitu loh. Karena kadang tiap hari tuh emosinya tuh beda-beda gitu loh. Kadang misalnya hari ini sedih, besok senang, besoknya kayak ya udah biasa-biasa aja gitu kan. Kayak sedihnya pun cuma kayak mau nangis, udah nangis tapi tuh nggak keluar banget loh. Padahal itu sedih banget tapi nggak keluar. Saya juga bingung, maksudnya padahal ini sedih banget, mungkin karena banyak kerjaan tadi. Itu makanya saya jadi apa ya, banyak nggak bisa nuangin emosi gitu loh. Jadinya mungkin bisa dibilang nggak jujur juga sama diri sendiri akhirnya. Kalau misalnya lagi serasa sedih ini nih datang lagi, terus sebenarnya lagi nggak ada kerjaan, itu akan tetap dilanjutin nahan nangisnya atau dialihin ke hal-hal yang mungkin kamu sukain gitu? Dialihin ke hal-hal yang lain sih sebenarnya, karena um, apa ya, aku juga mikir kalau misalnya terus-terusan sedih itu nggak bagus juga kan. Terus apalagi bikin mata tuh jadi nggak enak gitu loh, jadi berat gitu kan. Jadi aku kayak ya udah deh nggak usah nangis gitu ya. Kalau misalnya sedih ya udah cukup kayak dialihin ke hal-hal yang lebih apa, yang lebih menghibur gitu. Jadi nggak terus-terusan sedih karena nggak enak banget gitu, karena udah banyak kerjaan terus sedih juga, terus malah akhirnya nantinya stres sendiri kan. Jadinya kalau saya paling ya nonton, makan, gitu-gitu sih, paling dialihin ke hal-hal yang emang bikin saya lebih ngelupain hal itu dan biar jadi lebih senang. Seperti itu. Selain hal-hal tersebut, biasanya kalau misalnya Kak Amara lagi sedih atau lagi merasa down, ada nggak sih orang yang Kak Amara sampaikan perasaannya atau Anda hubungi seperti itu? Sejauh ini ya nggak ada sih, maksudnya kalau masih bisa di-keep sama diri sendiri, aku usahain sebisa mungkin aku selesaiin sama diri aku sendiri. Kalau misalnya itu kayak masalah itu personal banget, misalnya kayak keluarga, kayak gitu deh, pokoknya yang nggak bisa diceritain ke orang lain, itu sebisa mungkin aku keep sendiri. Tapi kalau misalnya udah kayak ya mungkin karena pertemanan atau kerjaan atau apa yang bisa di-share sama orang lain, aku biasanya cerita juga sih ke teman, tapi itu juga paling cuma kayak satu orang doang gitu. Karena jujur aku juga nggak punya teman yang bisa diajak cerita terus-terusan gitu loh, dan aku orangnya juga kurang suka apa ya, kurang suka bagi-bagi cerita ke orang lain, karena mungkin ada trust issue juga sih sama orang, karena waktu itu pernah terlalu terbuka dan akhirnya cerita aku tuh kayak nyebar ke semua orang, akhirnya semua orang tahu. Jadi sekarang lebih yaudah deh, kalau misalnya ada masalah sebisa mungkin selesain sama diri sendiri dulu. Berarti ada faktor orang lain juga ya yang membuat Kak Amara ini jadinya kalau misalnya ada masalah lebih milih nge-keep tuh sebenarnya bukan dari Kak Amaranya sendiri yang benar-benar mau, tapi karena pernah ada masa lalu yang kurang mengenakan akhirnya jadi seperti ini ya. Iya benar-benar, karena itu sih tadi yang tadinya kayak udah aku tuh nggak ada teman cerita juga di rumah, akhirnya kan ceritanya ke temen lah ya. Emang waktu itu kayak cerita sama temen yang belum deket banget sih, dan aku juga udah cerita kayak tentang keluarga, tentang temen, apa segala macam semuanya. Karena di situ aku ngerasa, satu sisi aku ngerasa kesepian juga loh, aku pengen berbagi cerita tapi aku bingung siapa. Dan akhirnya saat itu ada satu orang inilah yang dia tuh sebenarnya kayak nge-reach aku gitu loh, ayo dong coba cerita gitu. Jadi akhirnya cerita sampai keluarga juga kan, kayak aku ceritain gitu. Tapi akhirnya kayak yang gak dia doang yang tahu, ternyata teman-temanku yang lain juga tahu, karena aku cerita ke dia dan nggak tahu dia nyebar atau emang yang lain tuh kepo atau gimana. Jadinya kayak ya udah, gara-gara itu aku udah ya udah, kalau ada apa-apa sebisa mungkin ditampung dulu sama diri sendiri. Kalau misalnya emang udah nggak bisa ya aku cerita ke temen gitu. Tapi
lebih sering ke nggak cerita ke temen sih. Oh, seperti itu. Tadi kan diutarakan juga ya di awal kalau misalnya ada capek karena masalah kerjaan, masalah sekolah. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu dampaknya Kak Safa karena Kak Safa selama ini memendam sendiri, karena selama ini ngerasain semuanya sendiri. Jadi di saat sebenarnya nih kamu butuh jalan keluar, akhirnya malah jadi ke distract lagi seperti itu karena Kak Amara ke distractnya itu dari sisi dari dalam gitu, terus nggak bisa meluapkan keluar, akhirnya jadi konotasi perasaannya itu naik turun kayak gitu Kak Amara. Iya iya benar karena ada faktor dari luar itu tadi sih akhirnya karena jadwal yang padat juga akhirnya nggak bisa terlalu banyak berinteraksi sama orang kan jadinya aku sekali berinteraksi sama orang tuh aku pengen yang ekstra gitu loh jadinya kayak bisa dibilang lebih intim gitu loh karena ya aku sehari-hari kayak ngerasa kesepian juga karena ya itu sebenarnya aku banyak yang aku rasain cuma aku butuh satu orang untuk aku bisa cerita tapi ya emang aku belum nemu orang yang pas aja kali untuk diajak cerita. Nah, aku juga cerita ke orang yang salah sih sebenarnya. Iya bisa jadi, bisa jadi. Tapi kalau misalnya lagi ada urusan di kampus gitu, ada nggak sih teman kampus yang sekiranya di saat kamu ada banyak tugas, terus habis itu minta didiskusikan tugas itu, ada nggak teman dekat di kampus untuk diajak sekedar berdiskusi tugas itu? Ada sih, ada. Uh, Malah mereka enak banget diajak diskusinya, diajak kerjanya tuh bisa. Hmm. Jadinya ya kalau misalnya lagi nugas-nugas, aku lebih apa yang ngerasa terbantu juga sama mereka gitu. Paling yang aku kesusahan tugas tuh kalau misalnya tugas individu sih biasanya kayak gitu yang emang harus benar-benar dikerjain sendiri dan harus ngerti gitu kan. Ya tapi masih bisa ditanya lah sama teman dekat ini. Selain kerjaan di tugas kuliah, Kak Safa kesibukannya apa lagi? Paling UKM di kampus sama organisasi di luar kampus sih itu. Hmm. Peranan Kak Amara selama di kampus dalam UKM itu besar ya sepertinya. Nggak bisa dibilang besar juga sih, ya waktu itu karena ada kepanitiaan aja aku kasih satu peran yang mungkin bisa dibilang perannya itu signifikan untuk banyak orang. Jadinya aku juga agak kewalahan sebenarnya menyeimbang gitu sama kuliah karena bener-bener hektik, udah kuliah hektik ditambah kepanitiaan itu jadinya ya lumayan sih, bikin pusingnya ada banget. Pernah dicoba untuk ditata ulang lagi nggak jadwal-jadwalnya gitu? Misalnya jadwal minggu ini kepanitiaan, terus habis itu minggu ini nih tugasnya ada banyak, ada A, B, C, itu pernah sesekali dilihat dan diperhatikan tidak? Udah sih, aku udah sering kayak misalnya jadwal hari ini tuh aku mau apa gitu kan. Tapi kayak aku tuh anaknya nggak yang well prepare gitu loh. Akhirnya ya banyak keteteran, terus tidurnya pagi terus. Karena waktu itu aku juga nggak di satu kepanitiaan aja, aku ada di dua kepanitiaan dan itu lumayan banget gitu. Lumayan nguras tenaga juga walaupun dari rumah kan kerjanya. Tapi jadwal sendiri aku nggak pernah punya jadwal yang pasti karena emang semuanya tuh nggak bisa nggak bisa dijadwalin yang tek gitu loh harus kadang hari ini tuh ada aja yang harusnya nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ada aja misalnya apa kecuali emang udah ada jadwal yang udah dijadwalin dari awal itu ya itu emang jadwal pasti tapi kalau misalnya jadwal aku sendiri kayak aku mau sesuaiin jadwalnya tapi kayak aku mikir iya ya udahlah nggak usah ataupun nanti jadwal itu kan berubah-ubah lagi gitu jadinya aku nggak yang nyusun jadwal yang aku susun banget tapi aku berusaha kayak ya udah abis ini ngerjain apa abis ini ngerjain apa abis ini ngerjain apa gitu.
di saat Sabtu Minggu itu juga dilakukan seperti ini kah atau ada kegiatan lain yang mungkin emang sengaja Kak Safa kasih space waktu untuk istirahat gitu Kak? Sejauh ini udah berapa bulan ya, kayak mungkin bisa 3 bulan, 3 atau 2 bulanan terakhir. Mm-mm. Setiap Sabtu itu hampir aku selalu keluar rumah untuk kegiatan itu tadi, yang entah panitia, entah UKM atau mostly UKM sih, karena kadang suka harus yang mengharuskan aku datang ke sana gitu. Ya emang karena harus ada yang dikerjain. Padat banget ya Kak. Saya dengernya jadi kayak wah bener-bener ini nggak ada space buat istirahat kayaknya. Iya benar, apalagi kayak istirahatnya kan cuma, akhirnya istirahatnya bisa cuma at least minggu ya. Sabtu Mm-mm. malam pun itu aku kadang pulang ngerjain apa lagi yang harus aku selesaiin gitu. Ataupun kalau minggu itu juga istirahatnya nggak maksimal gitu loh, kayak walaupun pengen istirahat nggak megang laptop atau nggak nugas sama sekali, tapi ya tetap aja harus ada yang kerjain juga gitu. Iya, bener. Jadi kayak rasa capeknya itu kebawahnya cuma ketidurannya doang kayak gitu. Iya benar, dan akhir-akhir ini juga ya itulah udah berapa bulanan ya, kayak 2-3 bulan ya kayak tadi. Aku selalu tidur bisa dibilang jam 2, terus kayak jam 2 setengah 3-an. Dan itu berlangsung tiap hari. Dan itu juga bikin kuliah aku juga keganggu sih sebenarnya. Jadinya kayak Hmm. kalau di kuliah kadang aku suka suka nggak perhatiin, kadang juga suka skip kelasnya gara-gara aku bangunnya terlalu siang karena tidurnya terlalu pagi gitu. Itu sih mungkin karena aku juga yang tidak menjadwalkan jadwalku sih sebenarnya. Nah, tapi selama perkuliahan per 3 bulanan terakhir ini ada nggak sih gejolak-gejolak seperti mungkin nilai yang berubah atau cara kamu berkomunikasi sama dosen itu jadi berantakan itu bagaimana? Apakah terasa banget atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Itu kerasa banget sih. Kalau semester ini itu aku ngerasanya nggak ada komunikasi sama sekali sama dosen. Karena aku emang bukan penanggung jawab satu matkul gitu kan. Dan kalau misalnya perkuliahan pun aku ya udah kayak hadir, sekadar hadir aja. Tapi kalau misalnya kuliah jam-jam siang itu ya aku masih perhatiin sih, karena ya kalau jam siang kan aku udah bangun gitu. Tapi kalau pagi tuh aku kadang yang suka ya udah cuma join aja, tapi entah akunya kemana gitu, kadang suka nggak Hmm. fokus gara-gara tidurnya terlalu pagi. Tapi kalau untuk nilai sendiri aku kurang tahu sih gimana, tapi ya aku selalu berusaha sih, walaupun aku kayak aku bilang kuliahnya jadi keganggu, tapi aku selalu berusaha kalau misalnya ada tugas selalu ngerjain tepat waktu ya, walaupun kadang juga suka agak-agak telat ya karena banyak yang di, yang pengen dikerjain tadi. Ya pokoknya kalau misalnya ada tugas apa-apa ya aku selalu berusaha yang terbaik sih. Kalau misalnya ada tugas ya aku tetap ngerjain, mau bener mau salah yang penting udah kerjain aja gitu. Bagus, bagus. Maksudnya kita setidaknya di antara kesibukan kita, di antara mood kita yang naik turun, kita masih mau mempertanggungjawabkan apa yang jadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu bagus sekali Kak Amara. Kemudian kalau misalnya komunikasi dengan orang tua bagaimana? Lancar? Komunikasi dengan orang tua so far lancar sih, tapi karena ada satu dan lain hal aja kayaknya agak renggang ya, mungkin karena waktu itu aku berkegiatan yang mengharuskan aku untuk pulang larut malam, Hmm. dan ayahku tuh nggak suka kalau misalnya aku pulang malam gitu kan, jadinya kayak ya udah. Tapi sebenarnya ayahku juga lagi nggak di rumah gitu, lagi kerja juga kan di luar, tapi ya dia tahu akhirnya udah jadinya kayak agak enggang aja. Sebenarnya nggak diomelin, nggak di apa sih, kayak lebih jadi renggang gitu.
dari orang tua sendiri ada tuntutan khusus nggak untuk kakak Amara, misalnya di kuliah harus seperti apa gitu, yang mungkin terkadang membuat kakak di sela-sela tugas gitu tertekan juga kepikiran gitu. Untuk kuliah sendiri nggak ada sih, paling uh, lebih ditekanin kayak kalau misalnya berorganisasi ya boleh, tapi kuliahnya tuh jangan sampai dilupain karena yang wajib kan kuliahnya daripada organisasi gitu sih paling. Kalau untuk kuliahnya nggak ditekan yang harus kamu IP-nya harus segini, nggak ada sih. Semuanya kayak jalan seperti biasa aja. Cuma kalau misalnya orang tua aku udah ngeliat kayak lebih banyak kegiatan untuk organisasi daripada kuliah tuh mereka baru yang kayak ya udah nggak apa-apa berorganisasi tapi diimbangi juga sama kuliahnya. Begitu. Tapi saat orang tua bicara seperti itu, kakak ada rasa tersinggung atau enggak? Ada sih sebenarnya kayak ya maksudnya kuliah mulu kan bosen ya ditambah kayak jadwalku tuh padat banget. Padahal kalau misalnya aku ngeliat temen-temenku yang lain gitu atau misalnya teman sekampus pun mereka bisa sehari itu cuma 2 matkul dan itu nggak terlalu apa ya nggak terlalu bikin beban gitu kalau misalnya sehari cuma 2 matkul karena kan entah waktunya yang jadi lebih sedikit atau 2 matkul itu emang eh, waktunya panjang banget tapi di sini kalau gue kayak sehari 4 matkul dan itu wah lumayan juga maksudnya kayak ngos-ngosan gitu loh dari pagi sampai sore kayak 4 matkul kan capek juga gitu loh. Dan mungkin karena kebanyakan matkul itu juga akhirnya nggak efektif juga gitu loh belajarnya. Baik, berdasarkan yang sudah Kak Tamara ceritakan, yaitu keluhan tentang kuliah yang jadwalnya padat banget dari masuk pagi sampai sore, kemudian kegiatan UKM yang berat banget itu membuat Kak Safa seringkali kehilangan waktu-waktu untuk me time, sehingga emosi yang Kak Amara rasakan itu seringkali bertumpuk dan menjadi sebuah problematika di saat-saat tertentu seperti itu ya. Iya, iya betul. Baik. Sebenarnya Kak Safa penting loh bagi kita untuk bisa merasakan emosional kita meskipun mungkin dalam sehari itu cuma 15 menit pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki emosionalnya masing-masing. Terkadang kalau misalnya kita sering kali memendam, kalau misalnya kita sering kali mengalihkan, itu akan membuat suatu luka batin di dalam diri kita yang menyebabkan suatu hari nanti atau suatu saat nanti akan meledak gitu. Atau mungkin paling buruknya kita tidak mampu mengendalikan diri kita seperti itu. Jadi saran dari saya, sekalipun Anda merasa sangat kelelahan, sekalipun Anda merasa bahwa sepertinya hal ini tuh nggak perlu saya tangisin, nggak apa-apa gitu. Di dalam satu hari itu ada jangka waktu di mana 15 menit mungkin sebelum tidur atau 15 menit di sela-sela kegiatan itu menurut Anda harus menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dikeluarkan, itu tidak apa. Kenapa? Agar apa ya, ada ruang kosong gitu. Karena kalau misalnya kita memaksakan keadaan kita sedang buruk untuk melakukan tugas, pada akhirnya kita akan merasa bahwa kinerja kita itu tidak optimal, kinerja kita setengah-setengah gitu, dan akhirnya berimbas di belakang seperti kenapa saya ngelakuin pekerjaan itu setengah doang ya, kenapa saya cuma begini ya, kenapa saya cuma begitu ya, itu kenapa? Karena kita udah ngerasa lelah, kita udah ngerasa nggak mampu, tapi masih kita paksakan ke amarah seperti itu. Gimana menurut Samara? Iya benar sih dengan saran-saran yang tadi udah disampaikan juga kayaknya itu akan lebih works kalau misalnya nanti lebih dicoba lagi untuk kedepannya sih. Kayak ngatur jadwal lagi atau misalnya lebih ngerasain apa yang saya rasakan kayak itu lebih membantu saya ke depannya. Dan untuk komunikasi sama orang lain itu kita mungkin bisa membangun komunikasi dari diri kita sendiri dulu ya. Kita akuin kalau misalnya kita capek, kita akuin kalau misalnya kita nggak sanggup. Sesekali di depan kaca Kak Amara bisa cerita sama diri Kak Amara, misalnya hari ini tuh melelahkan banget ya, hari ini tuh sibuk banget ya, hari ini tuh
kok kayaknya nggak ada space banget sih buat kita ngobrol misalnya kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau misalnya Kak Amara belum siap untuk mengomunikasikan dengan orang lain, mari komunikasikan dengan diri kita dulu. Dan untuk orang yang pernah di masa lalu Kak Amara menyakiti Kak Amara secara tidak langsung dengan membuka cerita Kak Amara ke orang lain, mari kita maafkan ia pelan-pelan, kita ikhlaskan semua perbuatan dia, kita jadikan pelajaran bahwa terkadang memang kita memerlukan batasan bersama orang lain, tapi bukan berarti Kak Amara bisa membatasi diri Kak Amara sepenuhnya dari orang lain. Kenapa? Karena kita hidup itu butuh sosialisasi, kita butuh orang lain untuk bercerita. Mungkin bisa mulai dari keluarga atau teman yang paling dekat sama kita, itu tidak apa, kita mulai membangun lagi ya perasaan percaya kepada mereka, karena bagaimanapun mereka adalah sosok yang pada akhirnya kita akan butuhkan gitu. Kita mungkin mampu melaksanakan sendiri, tapi kita juga butuh bantuan mereka agar kita bisa merasa bebas, kita juga bisa meluapkan emosi kita bisa membagi perasaan kita seperti itu. Oke, iya baik. Baik, setelah perbincangan kita yang panjang ini, saya cukup panjang ini, kira-kira ada keputusan apa yang ingin kakak ambil? Lebih apa ya, mengatur jadwal lagi supaya nggak ngerasa biar lebih terstruktur aja sama ini sih kayak menyelesaikan semua masalah itu sendiri dan harus bisa ngerasain emosi diri sendiri juga. Kalau misalnya ada hal-hal yang dirasain ya bentar aja dirasain tuh sebenarnya nggak apa-apa ya, tadi yang kayak ini bilang itu nggak apa-apa. Jadi ya kalau misalnya mau me time pun ya walaupun cuma 10-15 menit atau mungkin 30 menit itu aja sebenarnya udah cukup gitu. Iya. Uh, memaksimalkan waktu juga kan dengan jadwal yang padat. Iya, benar sekali. Jadi setelah sesi konseling ini, mungkin kakak bisa ngasih spare waktu nih setelah berbicara sama saya. Jangan langsung dikerjain tugasnya juga nggak apa-apa. Misalnya 15 menit dulu nih beneran untuk tarik nafasnya, dibuang pelan-pelan, seperti itu juga boleh. Jadi bisa langsung dilaksanakan sehingga nanti ke depannya Kamara punya gambaran gitu untuk memulai menata apa yang emang harus ditata gitu. Kita mungkin bisa jadi manusia yang langsung mengerjakan apapun itu langsung gitu, tapi bukan berarti kita memaksakan keadaan. Kalau misalnya keadaan memang memungkinkan kita untuk istirahat, mari kita istirahat. Dan kalau misalnya di keadaan tersebut memang mengharuskan kita melaksanakannya, mari kita laksanakan dengan baik. Seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih. Baik, bisa disimpulkan oleh Kamara mengenai apa yang telah didapatkan dari konseling hari ini. Yang bisa saya simpulin dari pertemuan hari ini tuh yang tadi lagi-lagi yang tadi sih yang udah saya sebutin, kayak lebih mengatur jadwal lagi, mengatur waktu untuk bisa me time, untuk bisa merasakan emosi, lebih mengatur waktu untuk bisa merasakan semuanya gitu sih, kayak ya kalau misalnya lagi nggak pengen ngerjain tugas ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya lebih take your time dan lebih ngejadwal waktu-waktunya tadi supaya nggak keteteran dan semuanya bisa dikerjain sesuai dengan porsinya. Baik, terima kasih Kak Mara atas kesimpulannya. Semoga Kak Mara menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengan kepercayaan diri yang baru, dengan keyakinan yang baru. Jangan takut ya Kak untuk mencoba memberikan me time ke diri sendiri dan untuk mengubah jadwalnya. Dimulai aja dari hal yang paling kecil, dari hal yang perlahan, kita bangun juga kepercayaan kita kepada orang lain. Kalau begitu, sesi konseling hari ini saya tutup. Selamat untuk Kak Amara. Semoga kita dapat berkabar di hari yang lain. Saya